Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun, kapanpun Anda berada. Senang sekali saya Oke Desandi bisa kembali menjumpai Anda dalam iBreak edisi pagi hari ini. Dan yang istimewa, kalau biasanya saya ditemani oleh dua narasumber, hari ini tiga narasumber menemani saya di studio. Berbicara terkait dengan pengembangan properti pemirsa, pembangunan properti atau pertumbuhan properti di Kota Pahlawan setiap tahunnya terbilang cukup tinggi. Nah, kalau kita berbicara masalah pembangunan properti, ini wajib diikuti dengan pembangunan fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang harus ada bagi warganya. Nah, keduanya ini, baik FASUM maupun FASOS, harus dan wajib untuk dicatatkan ataupun diserahkan ke pemerintah kota Surabaya untuk dicatat sebagai aset daerah. Namun apa jadinya jika ternyata di tahun 2023 ini masih banyak pengembang properti di Kota Pahlawan yang nakal, dalam tanda kutip, tidak segera menyerahkan baik itu FASUM maupun FASOSnya kepada pemerintah kota untuk dicatat sebagai aset daerah? Kami akan bahas dengan tiga narasumber yang sudah menemani saya pagi hari ini. Pertama, saya sapa. Selamat pagi Pak Irfan Wahidrajat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman serta Pertanahan. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mas Oki. Sehat Pak Irfan kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sekarang sudah pindah dinas, kalau sebelumnya di Dishub. Dan juga ada Mas Abdul Goni Muklas Niam, anggota DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Mas Goni. Selamat pagi. Sehat Mas Goni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga menemani kami bertiga, ada Pak Putu Rudi Setiawan, dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota ITS Surabaya. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, kalau tadi saya mengawali dengan ternyata masih banyak di tahun 2023 pengembang properti yang nakal. Seberapa nakal sih Pak pengembang properti ini? Sejauh mana mereka nakalnya atau masih banyak memang yang belum menyerahkan PSU-nya ke Pemkot? Ya, jadi data kita ada 244 pengembang di Kota Surabaya dan alhamdulillah progresnya tahun 2022 lumayan besar ya, 30 pengembang menyerahkan FASUM-FASOSnya atau PSU-nya. Jadi total sampai sekarang sudah 171 pengembang. Jadi masih ada 73 pengembang yang belum menyerahkan FASUM-FASOSnya atau PSU-nya. Dan itu kita kejar terus ya, karena kita sudah berkolaborasi bersinergi dengan Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK, termasuk dengan media juga dan juga Dewan ya, mendampingi, sehingga kenapa tahun kemarin itu kita bisa mencapai aset ya 1,98 triliun. 1,98 triliun? Ya, tahun 2022 aja. Sebelumnya hanya 600, kalau NJOP ya ini, hanya 600 miliar gitu. Tapi dengan dibantu Kabid saya ya, Pak Farhan itu, teman-teman ini bekerja ekstra, tiap bulan di monitor oleh KPK. Jadi visit ke kami untuk membantu kendala-kendalanya, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian. Dewan juga memanggil kita. Kami tiap hari bersurat memberikan teguran, peringatan, termasuk sanksi ya, sanksi penundaan perizinan, blacklist dan sebagainya. Namun memang kondisi ekonomi ya sejak pandemi kemarin pengembang agak kesulitan memenuhi kewajibannya. Ada juga beberapa pengembang yang sudah tidak diketahui keberadaannya, ada yang kolaps. Jadi ketika mereka kontrol kita adalah ketika mereka tidak mengurus IMB, ya, berarti mereka tidak ada pendapatan kan, tidak ada yang dijual gitu ya. Itu mungkin menjadi kendala mereka ketika mereka harus menyerahkan FASUM-FASOS. Kendalanya adalah mereka masih harus PSU-nya belum terbangun, PSU-nya rusak, jalannya mau diserahkan tapi masih kondisi rusak, atau PJU-nya diserahkan masih kondisi rusak, atau mungkin sertifikatnya belum dipecah ya, masih sertifikat induk, atau dalam alas hak yang penguasaan pihak lain ya. Jadi sebenarnya bukan mereka tanda petik nakal mungkin 1-2 ada ya. Baik. Mereka berusaha menunda karena tidak punya duit. Yeah. Karena mereka harus menyerahkan tapi harus ngeluarin duit untuk peta bidang, untuk pengukuran dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang mereka, kemudian kewajiban mereka seperti PBB, kemudian kewajiban makam. Nah dulu ketika setpen pengembang lama, setplannya itu di dalam makam loh, kok diwajibkan makam ini. Itu yang mungkin nanti menjadi masukan para anggota Dewan ketika menyusun perda baru, karena perda kita sudah perda 7 2010 sudah 13 tahun, sudah usang. Oke.
Baik, jadi memang ada banyak kendala, baik itu secara administrasi ataupun secara keuangan. Memang kita telah melewati masa pandemi COVID-19 yang 2 tahun lebih, yang sedikit banyak tentu akan berdampak, termasuk bagi para pembangunan properti atau pengembang properti. Pak Mas Goni, kalau tadi berbicara masalah Perda yang sudah Perda nomor 7 tahun 2010 yang sudah 13 tahun lamanya, lantas ke depan akan seperti apa Perda yang baru ini? Ya, ini kan bukan hanya terkait dengan penyerahan PSU saja kan. Jadi kan ada perindustrian dan perdagangan juga. Jadi memang perkembangan kota ini kan makin pesat, maka dari itu regulasi itu kan harus menyesuaikan yang ada. Lah, nantinya dari masukan dan paling tidak kita sudah mengapresiasi kinerja teman-teman di DPR KPP yang sudah gercep dan cepat, bahwasanya di tahun ini sudah melakukan inventarisasi aset PSU, dan itu yang nilainya sangat fantastis menurut kita. Lah, kalau memang bisa sesuai dengan arahan Pak Wali, dalam artian itu dalam rangka aset itu kalau bisa meningkatkan kesejahteraan warga kita ini, paling tidak kota ini paling tidak bisa menjadi, kata Pak Wali kan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lah, dari sini berkaitan dengan Raperda tadi kan ada kurang lebih 73 pengembang itu. Nanti kita akan coba memanggil yang bersangkutan sehingga paling tidak kita bisa melihat dan menelaah lebih lanjut Raperda ini seperti apa, dari mana di situ, apakah ini bisa memberikan sebuah solusi sehingga mereka bisa menyelesaikannya dengan baik juga. Itu yang kita harapkan, karena memang kan kita coba bayangkan, sementara teman-teman di DPR KPP kan ya sesuai dengan aturan dan mekanismenya yang ada. Kalau di luar itu ya pasti tanda kutip bermasalah juga. Ini yang menjadi sebuah kendala catatan pemerintah kota. Makanya kan saya tadi juga mengingatkan, banyak beberapa memang aduan ke kami ini, ke DPRD, warga di tingkatan mereka yang bertempat tinggal di perumahan seringkali memang mengeluhkan karena tidak adanya intervensi dari pemerintah kota. Alasannya cuma simpel, fasum-fasosnya belum diserahkan. Lah, contoh alhamdulillah di di perumahan Pondok Pendowo Indah, ya kan itu sudah selesai, tinggal bagaimana infrastruktur di sana juga dibangun dengan baik. Lah, saya juga menyarankan kemarin itu kan, dalam artian membangun kota ini kan tidak individual, tapi harus secara kolektif, kesadaran itu harus dibangun. Contoh yang kita lakukan adalah, dulu memang itu adalah lahan yang kosong yang diperuntukkan untuk semisal serapan air ketika kita di musim hujan, curah air yang tinggi. Makanya tadi diskusi kecil dengan Pak Irfan, ini Pak, kalau mendorong untuk pembuatan BOSEM bagaimana Pak, seperti itu kan. Ini menarik sebenarnya, tapi kan harus ada kajian telah lebih lanjut. Karena contoh di PPI kemarin kan juga ada penolakan kepada warga. Maka dari itu saya berharap warga di sini juga ikut peran serta andil dalam rangka membangun kota Surabaya ini dengan baik lagi. Ya, masih ada 73 pengembang properti di Kota Surabaya yang belum menyerahkan PSU-nya atau prasarana, sarana dan utilitas umum, yang mana sebetulnya ini sangat berkaitan erat sekali dengan pembangunan kota. Nah, kalau kita berbicara masalah keeratan, sebetulnya seberapa besar dampak penyerahan fasum-fasos ini kepada pembangunan kota, nanti akan saya tanyakan ke Pak Putu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iBreak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Saya langsung ke Pak Putu. Pak Putu, kalau kita berbicara masalah PSU atau prasarana, sarana, dan utilitas umum, sebetulnya seberapa erat kaitannya Pak dengan pembangunan tata ruang kota, khususnya kalau kita berbicara di Kota Pahlawan? Jadi sebetulnya PSU itu bukan hanya murni pembangunan di sektor perumahan permukiman, ya, tetapi dia merupakan bagian dari sistem, dia subsistem bagian dari sistem pembangunan kota itu sendiri, gitu, atau wilayah kabupaten, ya. Nah, keberadaan dia itu tidak sekedar ada, tetapi kan harus bermanfaat bagi publik. Dia ada, kemudian beroperasi, dipelihara, dan punya kemanfaatan bagi publik dalam konteks tidak hanya output tapi outcome, benefit, impact. Kalau dia belum diserahkan, artinya kan belum bisa dioperasikan, begitu ya. Nah, belum bisa dioperasikan itu punya di dua sisi mata uang, bagi warga di situ juga belum bisa bermanfaat, bagi publik yang luas juga belum bisa bermanfaat. Apalagi keberadaan PSU itu merupakan bagian dari sistem infrastruktur ataupun sarana perkotaan. Misalkan soal pengendalian banjir,
bukan banjir di situ saja, tapi hulu hilirnya juga akan dipengaruhi oleh keberadaan utilitas prasarana yang ada di tempat itu. Itu dari sisi prasarana drainase atau pematusan. Belum lagi jaringan air minum misalnya. Tidak bisa kita eksklusifkan air minum di tempat itu, maka dia akan berfungsi, bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi warga di komplek perumahan itu, atau di kawasan industri itu, atau di kawasan komersial itu. Tetapi dia bagian dari sistem jaringan air bersih, air minum di sebuah kota, dan itu kota-kota Surabaya. Dan inilah spiritnya sebetulnya, keywordnya adalah integrasi. Jadi ketika dia ada, ketika belum diserahkan, maka belum dapat dikatakan sebagai terintegrasi. Begitu. Apalagi kemudian yang penting lagi adalah selain banjir, misalnya tadi yang disebut Pak Goni ya, adalah sering kita lihat komplek-komplek perumahan, ini yang perumahan ya, bukan yang lain, industri atau komersial, itu sering mereka membuat demarkasi, membuat teritori berupa tembok yang tidak berkaitan, tidak ada akses antar mereka, dan juga nggak ada akses ke jaringan jalan umum. Dan inilah yang perlu sekali untuk diserahkan. Gitu. Oke, baik. Jadi memang terkait dengan PSU ini sangat penting adanya, tidak hanya sekedar ada, tapi juga harus memberikan manfaat. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Putu harus terintegrasi satu sama lain. Pak Irfan, kalau tadi dikatakan ada 73 pengembang properti yang masih belum menyerahkan PSU-nya kepada Pemkot. Nah, tadi sempat Mas Guni tanyakan, 73 pengembang properti ini memang mereka masih ada secara institusinya atau sudah bangkrut atau bagaimana kondisinya, Pak? Ya, memang rata-rata mereka memang bermasalah ya, karena banyak yang kolaps ya, atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi kami ketika warga menanyakan ke kami langsung bersurat ke Kemenkumham, ke warga kelurahan, ke instansi terkait untuk menanyakan masih adakah pengembang ini gitu. Jadi kami menggandeng kejaksaan juga supaya tahu untuk bisa memaksa gitu ya. Dan kadang-kadang kita sampai pengembang itu sudah bangkrut atau mungkin sudah pindah ke luar kota karena tidak ada proyek di kota Surabaya, itu kami surati dan kami kejar bersama dengan kejaksaan. Jadi sebenarnya kami terus berupaya. Memang kami mengklaster pengembang ini menjadi 3. Klaster yang clean and clear itu kami proses lebih cepat ya. Artinya alas haknya, kemudian ini jelas gitu ya. Itu kami dulukan gitu. Yang kedua klaster B ini yang agak perlu effort, yang tadi itu masih mencari-cari ya. Yang C ini yang ruwet karena alas haknya sudah nggak jelas ya. Kadang-kadang sertifikatnya tidak diketahui, dikuasai siapa dan sebagainya. Ini kami membagi klaster-klaster itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan Pak Putu benar. Sejak saya menjadi Kepala Dinas DPRKK, saya diamanatkan oleh Pak Wali untuk mengintegrasikan. Jadi kami langsung case ketika pertama kali saya menjabat, langsung kasus banjir di Wiyung. Kami langsung mengundang pengembang besar di sana. Ini kok masing-masing pengembang ini mengutamakan kawasannya sendiri ya, jadi tidak connected jaringan drainasenya. Kami panggil dan kami minta untuk segera menyerahkan PSU-nya. Jadi kami DPRKPIP ini, saya ya khususnya yang diamanati untuk bagaimana tata ruang ini bisa menjadikan atau termasuk PSU ini bisa menjadikan instrumen pengendali banjir, masalah transportasi, kemacetan. Jadi seperti dikatakan Pak, ketika pengembang saling menutup jalannya, ini kan kita menjadi jalan ini tidak terintegrasi atau tidak terkoneksi, sehingga orang harus berputar jauh, tidak efisien kota ini. Jadi kami berupaya ketika penyerahan PSU itu bagaimana tata ruang ini menjadi kontrol ya. Kami bisa mengontrol semua fasum-fasos ini. Bahkan saya bersurat ketika fasum diserahkan, langsung kami bersurat ke DSBPM, RTH buatlah BUSEM. Karena eman ya, kalau hujan ini kan anugerah ya, langsung dibuang ke laut ini kan nanti malah menimbulkan problem intrusi air laut, rob, banjir dan sebagainya. Tapi begitu jadi BUSEM, air itu hujan itu ditampung hingga menjadi resapan ya, bisa menahan intrusi air laut. Dari sisi terutama yang di dekat pantai itu tidak merusak struktur bangunannya ketika air laut itu bisa dihadang oleh adanya BUSEM-BUSEM itu, termasuk untuk pengendali banjir, untuk water storage. Jadi water storage itu ada yang saluran, yang long water storage, ada yang bersifat BUSEM yang untuk mencegah
instruksi relatif. Siap. Nah, kalau berbicara masalah payung hukum tadi, Mas Goni, sudah dikatakan bahwa dalam waktu dekat akan segera memanggil 73 pengembang properti yang belum menyerahkan PSU untuk saling berdialog. Nah, sejauh ini progres sudah sejauh apa keseriusan hal tersebut, Mas Goni? Ya, sejauh ini kan kita ini baru rapat kurang lebih 2 kali ya. 2 kali kita udah kan matrik, karena ini memang raperda inisiatif teman-teman DPRD, sehingga sudah dilakukan teman-teman di KPP berkaitan dengan harmonisasi itu. Lah, kita akan melihat kondisi di lapangannya seperti apa, sehingga paling tidak itu bisa memberikan guidance atau warna tersendiri terhadap raperda ini. Itu yang sebenarnya ingin kita lakukan. Lah, maka dari itu kita ini kan saya ingin dalam artian sesuai dengan dalam artian kan membangun kota ini kan tidak individual kan, tadi kita mau. Saya mungkin lebih menekankan kepada teman-teman DPR KPP berkaitan dengan memberikan IMB, berkaitan dengan izin dan sebagainya itu. Saya berharap semangat Perwali 68 yang dirubah menjadi 70 itu, di mana Perwali 68 itu setiap persil baru itu harus ada sumur resapan, Pak. Itu menarik. Saya tidak ingin kota ini kayak kota Jakarta itu aja. Karena kan ketika cara berpikirnya tadi Pak Irfan membuang air itu kan tidak langsung ke drainase selokan terus dibuang ke laut. Paling tidak kan ditampung di situ. Betul. Lah, semisal pengembang ini kan bayangkan kan luasan begitu luas yang bisa menampung serapan air yang begitu tinggi sehingga jadi hunian. Di antaranya pemukiman padat ini juga mempengaruhi dalam artian bisa menyebabkan banjir juga. Kan itu yang menjadi sebuah kendala. Nah, kemarin sementara filosofi kita dari nenek moyang itu kalau membuang sampah itu ke sungai. Lah, yang repotnya teman-teman sering kali rumah pompa itu kan screeningnya rusak itu. Kenapa? Nyedot kasur, kursi dan sebagainya itu. Makanya kan saya berharap nantinya mudah-mudahan ini memberikan energi baru, effort baru terhadap kota ini, raperda baru ini paling tidak bisa memberikan sebuah solusi yang nantinya paling tidak itu kan melihat ini pengembang A, pengembang B yang sifatnya seperti ini, nanti kita seperti apa. Itu yang paling tidak bisa memberikan warna tersendiri terhadap raperda ini. Karena persoalan itu kan ya macam-macam, itu kompleks. Contoh perihal persoalan rumah susun atau apartemen dan sebagainya itu. Kan bukan hanya pengembang dalam artian itu. Lah, dari situ bisa kita melihat seringkali memang kami di DPRD itu menerima aduan itu ya mungkin sangat capek, mungkin Pak Irfan kita sering-sering panggil. Jadi kayak semisal Pak Farhan dalam artian itu bayangkan 244 pengembang. Tapi paling tidak kita bersyukur kita ini kan bisa kurang lebih 171 pengembang itu sudah menyerahkan fasum-fasusnya. Lah, tinggal nanti rencana tata kotanya mau seperti apa, itu yang kita harapkan. Tadi yang kita dorong nantinya regulasinya dalam artian karena kadang kita ini terbentur. Contoh ketika fasum-fasus itu kan ada fasum komersial dan sebagainya itu. Lah, kalau itu memang dikaji secara detail, saya tidak kan melibatkan seluruh elemen, kita bisa melihat kan bisa menaikkan PAD kita. Itu aja. Mungkin itu dari saya. Siap. Jadi memang membangun kota ini tidak bisa sendiri seperti yang dikatakan oleh Pak Wali Kota Surabaya, di mana kita harus bersama-sama membangun kota. Nah, salah satunya mereka yang memiliki usaha atau pengembang properti di Kota Surabaya juga harus ikut serta membangun kota dengan setidaknya menyerahkan PSU, prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pemerintah Kota Surabaya agar semuanya satu sama lain saling terkoneksi atau terintegrasi. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak. Sudah memasuki segmen akhir, saya langsung ke Pak Irfan terlebih dahulu. Pak Irfan, langkah ke depan untuk menertibkan 73 pengembang properti yang belum menyerahkan PSU ini, ketegasannya seperti apa Pak Irfan? Adakah memang tadi dikatakan sanksi administrasi, bahkan hingga sanksi keuangan? Sejauh apa nanti di DPR KPP ini bisa tegas dalam menindak 73 pengembang properti ini? Ya, tadi selain kita menggandeng ya dari unsur kejaksaan, kepolisian, KPK, Dewan, media massa, masuk warga itu sebenarnya secara aktif sebenarnya sudah bagus, partisipatif sekali ya, egaliter di Kota Surabaya ini. Jadi kalau ada pengembang yang nakal ya pasti dilaporkan. Meskipun ya kita minta bersabar karena masalah tanah ini agak rumit ya, karena melibatkan BPN juga. Kami sudah ada sekber bersama BPN, kami 1 tahun aja mensertifikatkan 1000 lebih ya
lahan kita, aset kita. Jadi untuk pengamanan aset kita. Jadi sebenarnya kami terus berupaya. Kenapa saya bilang tadi setiap hari kita undang, kita kirimi surat teguran, termasuk sanksi ya. Sementara ketika warga membantu itu aja, otomatis pengembangnya kan akan oh iya ternyata saya fase-fase itu dibutuhkan oleh warga untuk menggerakkan setiap amanat Pak Wali ekonomi kerakyatan. Jadi silahkan setelah diserahkan kemudian kita sertifikasi, warga ingin menggunakan untuk kepentingan masyarakat ya, asal bukan kepentingan ekonomi ya, itu bisa mengajukan hubungan hukum ke pemerintah kota. Apakah itu balai RW, masjid, lapangan olahraga, gedung serbaguna ya, silakan. Asal itu tidak tarik bayaran untuk warga ya. Jadi free untuk warga selama tidak ada kepentingan komersil, silakan. Tapi kami juga berupaya kalau memang warga sudah terpenuhi, tidak menutup kemungkinan juga tadi untuk BOSEM, kemudian untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan juga bagaimana aset ini bisa membiayai kebutuhan APBD kita. Tentu. Ya, jadi karena penyerahan ini kan dua mata pisau ya, dua mata uang maaf. Satunya kita mengejar PSU banter ya, tapi begitu biaya operasionalnya, maintenance-nya kita nggak siap gitu. Ini kan dilema. Kenapa dulu susah gitu ya tahun-tahun sebelumnya penyerahan PSU itu karena ya kita ini nggak punya duit untuk ketika diserahkan jalannya, masa perumahan mewah kok pemeliharaan ikut kita ya, PJU-nya kan nggak fair gitu ya. Itu yang kadang-kadang nanti dengan perda baru ini bagaimana meskipun penyerahan oleh pengembang, tapi kalau warga yang menengah ke atas itu tetap ya berkewajiban membayar atau memelihara yang dia fasilitas yang dia dapatkan. Tidak harus nanti kasihan yang kampung-kampung ini enggak. Gitu. Harus saling bahu-membahu antara satu warga dengan yang lainnya. Pak Putu, kalau tadi disampaikan oleh jenengan bahwa kadangkala ada pengembang properti yang egoismenya tinggi seperti menembok sendiri sehingga tidak terintegrasi. Nah, himbauan seperti apa yang ingin disampaikan kepada 73 pengembang properti yang saat ini masih belum menyerahkan PSU agar segera diserahkan, agar semuanya segera terkoneksi, agar kota Surabaya juga tata ruangnya lebih indah? Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ini sebenarnya lebih pada kewajiban moral saja karena secara finansial mereka sudah dapat semua. Seharusnya dapat semua. Tinggal kewajiban kepada warga di situ yang pembelinya, konsumennya, dan juga kepada publik, gitu loh. Dan ini saya menyarankan sebetulnya Ranperda itu juga mengcover sisi mengalami akselerasi terhadap itu. Jadi misalkan tadi ya prosesnya menunggu karena dia surat tanahnya masih dicari dan macam-macam itu. Kalau saya baca dari Perda ya 7 ya 2010 itu sebenarnya ditambahkan saja bagaimana proses itu supaya bisa dipercepat. Artinya kalau memang surat tanahnya dinyatakan belum ketemu, maka ada pengurusan secara akseleratif dari BPN misalkan ini langsung dilakukan proses pengambil alihan secara cepat supaya apa? Supaya ini bisa langsung dimanfaatkan, begitu loh. Dan yang berikutnya lagi adalah bahwa ketika dia belum terintegrasi, belum diserahkan, maka Pemkot juga kesulitan membuat program. Program ini jangan sampai hanya program tertulis saja secara tekstual, tapi nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa operasional karena beberapa PSU yang terkait dengan prasarana utama di Kota Surabaya itu terhambat karena mereka yang kecil-kecil itu belum diserahkan, gitu loh. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana Pemkot membuat program dan melaksanakannya, tetapi kemudian ada hambatan di sana sini sehingga program itu menjadi tidak tercapai akhirnya. Gitu. Jadi menghambat ketercapaian dari program itu. Nah, pengembang harusnya ya dia sebetulnya sudah tidak punya secara finansial sudah dapat ya. Hanya kewajiban moral saja supaya dia segera menyelesaikannya karena ini untuk kepentingan publik. Betul. Gitu.
Baik, Mas Goni, terakhir terkait dengan nanti akan ada perancangan Perda pengganti dari 7/2010 tentang penyerahan PSU ini, apakah nanti selain melibatkan atau memanggil 73 pengembang properti yang belum menyerahkan, apakah juga akan mengikut sertakan akademisi seperti Pak Putu atau lain-lainnya? Ya pastinya kita akan panggil pakar secara keseluruhan. Makanya kan tadi kita bicara membangun kota ini ya tidak individual. Makanya kan perlu nanti yang berkaitan dengan persoalan semisal pengembang nakal yang sudah kabur dan sebagainya, itu kan butuh yang namanya sebuah regulasi sehingga paling tidak teman-teman di DPR KPP bisa punya pondasi atau SOP yang jelas, sehingga tadi kan sudah diomongkan sama Pak Putu harus ada akselerasi di sini. Jadi, karena dinamisasi itu penting dalam konteks kota yang berkembang ini. Kalau semisal raperda itu sifatnya hanya stagnan, kacau juga itu nanti. Lah, makanya kan di lain sisi karena asas dan manfaatnya itu kan sangat tinggi persoalan PSU ini, maka nanti kita akan pantau lebih tajam, kita telaah lebih, sehingga paling tidak dari contoh dari Perda 7/2010 ini yang baru ini nantinya mudah-mudahan bisa sampai angka yang lebih panjang lagi. Amin. Nah, itu bisa dirasakan betul manfaatnya, sehingga kita tidak berpikir ulang lagi lagi. Siap, itu tentu menjadi harapan bagi seluruh warga kota Surabaya juga, di mana kalau kita berbicara masalah fasilitas umum, fasilitas sosial, seperti PSU yang diserahkan oleh pengembang properti, ini seketika dikelola pemerintah kota, sudah banyak bentuknya, seperti ada lapangan bola, ada bosem, yang tentu ini sangat bermanfaat bagi warga sekitar yang tinggal di daerah tersebut, yang tentu ada 73 masih pengembang properti yang diharapkan di tahun 2023 ini bisa segera menyerahkan PSU-nya agar tercatat dalam aset pemerintah kota Surabaya. Terima kasih Pak Irfan sudah hadir, Mas Goni, Pak Putu, terima kasih sudah hadir ke studio kami, dan pemirsa, saya Oke Sandi juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda menyaksikan iBreak edisi pagi hari ini. Sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas.